Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah yang selalu penuh dengan rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini mudah-mudahan ya Allah selalu memberikan kita kesehatan, baik sehat secara lahir ataupun sehat secara batiniah kita, itu yang paling utama. Mudah-mudahan ya di dalam segala situasi, kondisi apapun kita selalu penuh dengan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para jamaah Al-Asran rahimakumullah, mungkin untuk pembahasan kali ini Teteh insya Allah kesempatan kali ini ingin menjawab kembali pertanyaan dari kalian juga. Kebetulan ini ada admin Teteh sudah memberikan pertanyaan kepada Teteh ya. Ini kebanyakan ini semuanya kebanyakan setiap yang bertanya itu kebanyakan yang berhubungan dengan ilmu fikih ya. Oke baik, ini semuanya pertanyaan dari TikTok ini katanya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Untuk pertanyaan pertama ini dari Kakak Bagus Satria, katanya Teteh saya mau tanya ya, kenapa kalau habis kita hubungan wajib mandi besar, sedangkan kalau kencing itu cuma dibilas saja. Oh, pintar ini Kak Bagus. Orangnya berpikir ini Kak Bagus. Ya kalau dipikir-pikir ya coba kita pikir-pikir. Air mani itu kan suci ya. Air mani itu suci, padahal kan suci. Tapi kenapa kita harus wajib mandi ya? Padahal itu suci loh keluarnya. Tetapi kalau kencing apa itu hukumnya? Najis kan? Kalau kencing najis. Tapi kenapa ya? Kencing itu najis, harusnya karena najis ini yang harus lebih berat dong membersihkan, harusnya mandi ya. Tetapi kencing gak mewajibkan kita mandi, hanya sebatas kita melakukan wudhu saja. Nah bisa saja kan ada orang yang berpikir seperti itu. Nah sehingga ada timbul di benak hati kakak Bagas ini juga ada pertanyaan seperti itu. Nah ini pertanyaan Kak Bagas ini percis sekali ya, percis sekali pada waktu zaman kisahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu Tata pernah baca di dalam kitab Iqna ada satu riwayat yang sama ini percis seperti pertanyaannya Kak Bagas. Jadi waruya diriwayatkan dalam kitab Iqna itu diriwayatkan seperti ini. Jadi anna jama'atan, ada sekelompok orang min ulama Yahudi, dari sebagian ulama Yahudi jauh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sengaja datang, sengaja menghampiri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bertanya gitu ya, faqalu, bertanya nih kepada baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah gitu ya. Akhbirna, coba ya Rasulullah kasih tahu dong pada saya gitu ya, kata ulama Yahudi tersebut. Limadza amarallahu ta'ala bil ghusli minal janabah? Kenapa sih Allah itu mewajibkan kita itu harus melakukan mandi besar kalau misalkan kita sudah keluar air nutfah, atau misalkan kita sudah melakukan hubungan badan misalkan dengan istri kita gitu ya, pasangan suami istri tersebut. Nah ada timbul ya pertanyaan seperti itu. Walam ya'mur bihi fil bauli wal ghaid gitu ya. Tapi kenapa Allah tuh nggak mewajibkan kita melakukan mandi besar ketika kita pipis misalkan, wal ghaid, atau misalkan ketika kita sudah BAB, kata ulama tersebut. Wahuma aqdharu minan nutfah. Kalau menurut saya sih itu air pipis ya, sama ghaid itu ya, BAB itu kalau menurut saya itu lebih jijik loh daripada air nutfah tersebut. Nah, ada pertanyaan seperti itu gitu kepada baginda Nabi Muhammad ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab akan pertanyaan ulama Yahudi tersebut. Jadi begini katanya, kata Rasulullah, wahai ulama Yahudi, Nabi Adam alaihi salam itu dulu tuh makan dari kacang-kacang atau biji-bijian lah dari pohon. Maka dari apa yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam itu berubah menjadi saripati lah ya, jadi nutrisi lah, kalau bahasanya kerennya nutrisi lah, menjadi saripati yang mengalir ke kulit, ke rambut, ke pusar gitu ya, seperti itu.
Nah, maka faida jama'al insan, maka ketika berkumpul, ya maksudnya misal melakukan hubungan badan, misalkan suami istri tersebut, maka nazal maniyu, maka keluarlah air mani, ya kan? Min asli kulli sya'rati, melalui dari pori-pori kulit kita. Ya, dari mana? Ya dari dari apa tuh? Dari sari makanan tersebut. Nah, dikarenakan itu, faftaradallahu ta'ala alayya, sama juga ummati, maka mewajibkanlah Allah itu kepada kita dan juga kepada umatku untuk apa? Syukran, untuk bersyukuran kita itu kepada Allah. Nah gitu yang diterangkan Rasulullah. Jadi apa hikmahnya ketika pasangan suami istri melakukan hubungan biologis, kemudian mengeluarkan air nutfahnya? Itu hikmahnya adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena mengeluarkan adanya air nutfah itu dikarenakan ada sari patik makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Siapakah yang memberi sari makanan atau makanan yang setiap masuk ke dalam tubuh kita? Yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Masya Allah, jauh sekali ini ya. Kalau kita tafakur ini jauh sekali. Dari keluar air nutfah itu secara sababiahnya tidak akan ada air nutfah kalau tidak ada suplemen atau makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Hakikatnya itu adalah Allah. Jadi itulah mewajibkan kita melakukan mandi besar itu adalah sebagai salah satu tanda rasa syukur kita itu kepada Allah, seperti itu ya. Dan ada juga ini pembahasan di dalam kitab yang lain itu kalau kita bicara secara hakikatnya ya, secara ibadah batiniyahnya. Nah, bahkan kemanfaatan itu bisa kita dapatkan secara fisik. Kalau kita lihat di dalam referensi kitab yang lain, apa itu kitab apa lupa lagi. Jadi di dalam kitab itu mengatakan karena wataknya kalau kita itu sudah melakukan hubungan biologis pasangan suami istri itu biasanya wataknya lemas, wataknya jadi lesu. Nah, dengan melakukan mandi besar tersebut itu akan mengembalikan kesemangatan kita, mengembalikan kefreshan, kesegaran tubuh kita. Dan salah satu hikmahnya dengan kita melakukan mandi besar tersebut itu akan bagus sekali untuk memperlancar pengaliran darah kita. Nah, ini Tete ingat nih, ini di dalam kitab Yaqutun Nafs, Yaqutun Nafs kalau nggak salah. Jadi gitu Kak Bagus, ini bagus sekali pertanyaannya. Ya, karena ini kemungkinan Kak Bagus yang bertanya orangnya berpikir seperti itu. Ya, jadi kenapa harus melakukan mandi besar? Sebagai rasa bentuk rasa syukur kita itu kepada Allah. Sedangkan kalau air pipis itu kan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya ini dari Kakak Muhammad Fardan. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam Kak Fardan. Apa hukumnya waxing? Waxing. Bulu kemaluan balas pakai VT, ini bacanya gimana atau Kak Fardan? Teteh nggak tahu ya, ini teh bahasa Inggris. Waxing. Takut salah baca ya, aduh. Gimana nih bacanya? Ini Teteh sendiri tuh belum pernah ya pakai apa nih waxing ini gitu Kak Fardan. Sampai Teteh tuh searching apa ini waxing ini. Ternyata pas ketika Teteh lihat, oh jadi itu seperti berupa gel gitu ya, seperti berupa gel yang itu sebetulnya sih membersihkan, pokoknya membersihkan bulu-bulu yang ada di seluruh tubuh kita gitu ya. Itu kalau Teteh lihat di VT-nya itu ada yang pakai gel, kemudian ada yang pakai kayak kertas gitu dicabut gitu ya. Ada juga yang hanya sebatas pakai gel lalu dibersihkan pakai alat gimana gitu. Karena Teteh sendiri belum pernah membersihkan menggunakan cara seperti ini gitu ya Kakak Fardan. Oke, setelah Teteh diperhatikan, oh iya maksudnya membersihkan ya.
membersihkan seluruh bulu, bisa membersihkan seluruh bulu-bulu yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang kakak pertanyakan kan kalau menggunakan ini di area kemaluan kita itu hukumnya gimana? Ya itu sama aja kakak. Bagus itu hukumnya diperbolehkan dan jelas dong itu hukumnya disunnahkan karena memang dalam referensi kitab kata ulama sunnah kita itu ya maksimalnya 40 hari sekali untuk selalu membersihkan di area milik kepribadian kita. Cuman kalau di dalam kitab Syarah Minhaj kesunahannya itu maksudnya tata caranya itu berbeda gitu Kak Fardan. Jadi tata caranya berbeda. Kalau untuk laki-laki di dalam kitab Syarah Manhaj caranya itu adalah wasunnatu firrojuli itu jadi halqul anati gitu. Jadi dipotong. Jadi kalau untuk laki-laki itu jangan sampai tercabut akarnya. Jadi dipotong, digunting lah gitu ya. Mungkin digunting lah. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau untuk perempuan wafil mar'ati tanfuha. Kalau untuk perempuan itu di kalau bisa ya dicabuti dengan akar-akarnya. Ngeri ya. Itu pelaturannya, tata caranya lah maksudnya seperti itu nggak tahu kalau di waxing itu sampai dengan akarnya nggak. Kalau misalkan bisa dengan akarnya kayaknya teteh harus coba ini. Karena memang di dalam Syarah Minhaj itu aturannya seperti itu. Nah kenapa kok beda teh ya antara laki-laki aturannya berbeda dengan perempuan karena jadi ada afus syahwat. Jadi kalau untuk perempuan kenapa itu harus dicabut dengan akar-akarnya? Hikmahnya itu adalah biar sedikit menekan rasa syahwatnya. Dan untuk laki-laki kenapa tidak disarankan atau tidak dianjurkan itu sampai dicabut dengan akar-akarnya, cukup hanya dirapihkan dengan dipotong saja karena kalau misalkan dicabut dengan akar-akarnya itu dapat mengakibatkan turunlah syahwatnya seperti itu. Jadi kalau intinya gini, kalau dicabut akar dapat menurunkan syahwat, kalau hanya dipotong saja tidak dicabut dengan akarnya justru itu terbalik, akan meningkatkan atau meninggikan rasa syahwat kita. Nah, baru kalau untuk penjelasan hikmah ini ada di dalam kitab Hasyiah Bujairomi ya. Jadi gitu ya, ini sebetulnya pernah sih ya sama teteh juga ini dulu pernah teteh membahas juga nih pembahasan tentang ini ya kakak siapa tadi Kak Fardan ya Kak Fardan. Baik ini untuk pertanyaan yang ketiga ya. Untuk yang pertanyaan yang ketiga dia bertanya tentang susuk ini dari kakak Aldi Wijaya. Assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam Kak Aldi. Tanya dong, tolong dibalas ya. Dengan Viti ini ini kebanyakan yang pengen dibalasnya dengan Viti katanya teteh kalau kita tuh punya susuk terus ke bawah mati, Masya Allah nggak sempat kita dikeluarkan itu gimana? Iya kakak Aldi. Misalkan kita tuh menggunakan susuk tetapi kita itu keburu wafat dan susuk itu belum sempat kita keluarkan. Teteh ini di sini tidak menerangkan bagaimana hukumnya kita menggunakan susuk ya. Teteh tidak menerangkan ini karena yang bertanyanya juga kan ini tidak mempertanyakan akan hukumnya susuk kan. Tetapi yang ditanyakan itu teh gimana kalau aku tuh pakai susuk kemudian si susuk itu terbawa oleh jenazah tersebut terkubur kan. Baik. Ini teteh mengkiaskan lah ya Kak, mengkiaskan itu dengan ini ada di dalam kitab Safinah ya, Asy-Syaikh Salim bin Sumer bisyarhi Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Kata Syekh Salim bin Sumer ini ada faslun yang mengarangkan bahwa jika seorang jenazah itu sudah dikubur, ada empat hal si jenazah itu harus digali lagi. Nah, salah satunya dari empat hal tersebut itu adalah harus digali jika itu si jenazah itu dikuburnya membawa harta. Misalkan si jenazahnya itu lupa nih yang memandikan itu, misalkan perempuan di tangannya masih ada seperti cincin, kalungnya masih ada di dalam tubuhnya gitu ya.
Berarti ini perhiasannya itu berada di luar tubuhnya. Mau emas kayak mau berlian kayak pokoknya barang-barang yang berharga. Lupa terkuburlah. Setelah dikubur baru ingat, aduh tadi ini yang memandikan besar itu tidak apik banget, misalkan langsung memandikan. Maka ketika ingat meskipun sudah dikubur itu wajib digali lagi. Nah seperti itu. Nah kemudian ada timbul pertanyaan yang lain, namanya juga fikih. Nah ada timbul pertanyaan lain teh, itu gimana nih kalau misalkan itu si hartanya tersebut, misalkan si emasnya tersebut itu termakan, seumpamanya ya gimana aja lah gitu ceritanya, misalkan termakanlah ke dalam mulut itu si jenazah. Maka kalau misalkan termakan ke dalam mulut itu bagaimana? Maka itu kalau menurut Asy-Syaikh An-Nawawi di dalam syarahnya menjelaskan, oh kalau seperti itu tidak perlu digali. Itu tidak perlu digali, baik itu ada yang memintanya pemiliknya ataupun tidak, seperti itu. Kecuali, ini masih ada kecuali jika emasnya atau barang yang berharga tersebut yang termakannya itu adalah harta milik orang lain, misalkan itu ternyata termakan ini misalkan alinya itu milik tetangganya, cincinnya itu milik tetangganya. Nah, jika itu hartanya milik orang lain dan ternyata itu si pemiliknya tetap ingin mendapatkan emas tersebut, ya Masya Allah, tabarakallah. Maka mau tidak mau itu si jenazah harus digali, ya berarti nanti harus diotopsi kali ya. Aduh ya Allah, dibedah kali ya, seperti itu. Nah kecuali kalau misalkan si ahli warisnya itu aduh kak, masa juga itu harus dibedah jenazah orang tuaku misalkan, kata anaknya, ya sudah kak, ini harta kakak itu yang termakan oleh jenazah, misalkan ibunya, misalkan akan saya ganti, berapa kak akan saya ganti. Nah kata orang pemiliknya, oke deh kalau begitu mau diganti ya. Nah kalau kecuali kalau itu tuh nggak apa-apa, seperti itu. Nah kenapa teteh ini, kakak siapa tadi lupa lagi yang bertanya, kenapa teteh menjelaskan dulu hal ini, karena ini dikiaskan. Jadi ini si susuk itu kan biasanya menggunakan emas, ya kan? Teteh nggak tahu itu susuk biasanya menggunakan apa. Itu kan si susuk katanya gitu ya, suka menggunakan barang-barang yang berharga. Katanya kebanyakan itu biasanya suka menggunakan emas, dan itu si susuk katanya masuk ke dalam tubuh kita, mana bagian anggota yang mau kita masuki susuk tersebut. Nah berarti masukkan. Nah jadi itu sama gitu kak, sama hukumnya. Ya dikarenakan masuk berarti si susuk itu apakah harus nah berarti karena si susuk itu masuk ke dalam tubuh kita, apakah itu nanti si jenazah harus digali? Oh tidak kak, itu si jenazah tidak harus digali meskipun misalkan menggunakan susuknya itu menggunakan bahan dari emas ya. Jadi teteh ini menjawabnya mengkiaskan dengan apa yang barusan teteh sampaikan. Tapi wajib dikeduk jenazah itu dari 4 hal tersebut ya. Jadi gitu kakak ya. Siapa tadi teh kakak yang bertanya teh, mudah-mudahan bisa difahami kakak. Baik, ini untuk pertanyaan yang terakhir, ini dari kakak Datua Paibo. Teteh kalau sering mimpi basah kenapa ya teh? Ini kalau selintas ini pertanyaan ini seperti main-main ya. Tapi enggak kok, ini enggak. Ini pertanyaan kakak Datua ini sebetulnya tidak main-main ya. Itu sih Kak Datua itu ya tergantung ya. Semoga aja ini kakak sering mimpi basah itu bukan teguran dari Allah ya. Loh kok bisa teguran dari Allah teh kita sering mimpi basah? Karena begini kakak Datua. Karena kalau di dalam fikih itu mimpi basah itu dengan istilahnya ikhtilam ya kayak ikhtilam. Kalau bahasa fikihnya, karena ikhtilam itu ada ikhtilam karomah, ada ikhtilam nikmah, ada ikhtilam uqubah. Apa itu kak? Jadi gini kak, kalau ikhtilam nikmah itu misalkan kita tuh mimpi basah ya, kakak siapa tadi teh, kakak Datua. Misalkan kita itu ketika kita bangun tidur itu keluar air nutfah. Tapi dipikir-pikir sama kakak Datua, aku malam mimpi apa ya gitu.
Aku nggak ingat itu aku malam itu mimpi apa ya, karena kalau mimpi itu terkadang nggak puguh cerita alurnya ya, tahu-tahu loncat-loncat kalau mimpi itu biasanya ya. Kata kakak Datu aku nggak tahu ya, diingat-ingat aku mimpi apa waktu malam, tapi kok tahu-tahu sekarang aku ketika bangun ada basahan, oh ini ternyata air mani, maka itu dikatakan dengan ikhtilam nikmah. Yang kedua itu ada dengan dikatakan dengan ikhtilam karomah, yaitu adalah ketika kita bermimpi, ya ya seperti kita mimpi melakukan hubungan biologis dengan sempurna, tetapi di dalam mimpi itu adalah sesuai dengan ilmu syariat, sesuai dengan ilmu fikih, sesuai dengan ilmu akhlak yang memang diajarkan gitu oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mimpinya itu kayak sempurna, bahkan dari awal sampai akhir, dan mimpinya itu sesuai dengan syariat. Mimpinya kita bermimpi dengan istri kita di dalam mimpi tersebut, atau seorang perempuan yang bermimpi dengan suami kita. Nah, kalau ini bisa dikatakan ya ini adalah rizki dari Allah, ya ini dikatakan dengan ikhtilam karomah. Nah, yang ketiga ini kakak nih, nggak tahu ini kakak mimpinya masuk kemana. Yang ketiga itu adalah ikhtilam ukubah. Kalau ikhtilam ukubah itu kakak bermimpinya itu tidak sesuai dengan syariat agama yang dianjurkan bermimpinya itu. Ya, misalkan hubungan biologisnya bagaimana gitu ya, yang melenceng dari syariat, dan kakak itu bermimpi dengan wanita yang bukan mahram, maksudnya bukan bermimpi dengan istri kita nih gitu kakak itu. Dengan siapa teh aku bermimpinya, gak tahu dalam mimpi itu dengan siapa kakak bermimpinya. Misalkan dengan wanita seksai, misalkan dengan artis siapa gitu ya. Nah, kemungkinan besar itu ada alih syaitan itu yang masuk ke dalam mimpi kita. Nah, jika mimpinya seperti itu, kakak bermimpi bukan dengan istri kita atau suami kita, dan di dalam mimpinya pun misalkan melakukan kayak seperti hubungan yang dilarang oleh agama misalkan, nah ini maka termasuk ikhtilam ukubah, dan ini merupakan kata ulama salah satu pertanda kalau ya kita sudah cukup terlalu banyak melakukan dosa yang berhubungan dengan, bisa saja yang berhubungan dengan dosa mata. Misalkan kita itu mata ini sering melihat aurat-aurat yang harusnya tidak kita lihat. Dari mata itu misalkan terkhoyali, terbayang-bayangi seperti itu akan sosok wanita tersebut. Atau misalkan melihat dari pandangan itu sehingga terbayang ingin melakukan perilaku tersebut ya, terkhayal, terbayang-bayang. Atau bisa saja ketika kita hendak mau tidurnya kita itu tidak ingat pada Allah, misalkan ya, dalam kondisi nggak ingat aja hatinya sama Allah ya, jangankan berdoa wong hatinya juga nggak ingat. Nah, ini kata ulama bisa saja itu adalah ikhtilam ukubah, karena itu memang mimpi yang semata-mata memang datangnya itu dari syaitan seperti itu ya. Maka kalau misalkan ini kakak tadi yang bertanya itu kalau sering mimpinya adalah mimpi ukubah, ini suatu pertanda bagi kita ya, sesegera mungkin lah kita itu harus segera bertaubat kepada Allah, karena berarti ada mata kita yang dosa, ada pikiran kita yang kotor, ada hati kita yang kotor yang dosa ya, karena kita terlalu banyak mengkhoyal, terkhoyali seperti itu ya. Jadi begitu, mungkin ini teteh barusan cuman menjawab berapa pertanyaan ya, barusan tuh 3 atau 4 pertanyaan ya. Mungkin sampai sini dulu, maka insya Allah gitu ya. Ini setiap harinya selalu ada pertanyaan-pertanyaan baru, maka insya Allah gitu ya. Teteh akan menjawab kembali pertanyaan dari kakak-kakak semuanya, itu pun jika teteh pahami. Ya kalau teteh nggak pahami ya mungkin teteh nggak berani menjawabnya ya. Dan insya Allah apa yang teteh jawab ini dari beberapa referensi kitab yang memang bisa dipertanggungjawabkan karena yang disampaikan oleh para alimil ulama yang langsung bersanad kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan yang teteh sampaikan jelas bermadzhab Imam Asy-Syafi'i karena teteh sendiri yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan selalu bermanfaat dan kita bisa memanfaatkannya. Ilmu kita semoga menjadi ladang amal ibadah, hakikatnya dari Allah. Jika ada salahnya ya tentu itu dari kekeliruan teteh sendiri, mohon dibenarkan saja. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.